Halo adik-adik, kita akan memulai ibadah persekutuan ini. Sebelumnya, mari kita mengangkat pujian, bila aku ingat cinta Tuhanku, aku tidak mau mundur lagi. Bila aku ingat cinta Tuhanku, aku tidak mau mundur lagi. Bila aku ingat cinta Tuhanku, aku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, aku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, aku tidak mau mundur lagi. Kita kan bisa sekali lagi. Bila aku ingat cinta Tuhanku, tidak mau mundur lagi. Bila aku ingat cinta Tuhanku, tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau mundur lagi. Adik-adik, sekarang aku akan memberikan pengumuman. Yang pertama, seperti biasa, setiap hari Minggu jam 1 akan ada ibadah. Ibadah untuk kelas batita, ibadah akan melalui link YouTube. Kelas kecil dan besar akan melalui link Zoom. Linknya akan diberikan di grup sekolah minggu. Dan adik-adik, minggu depan masih ada persekutuan anak setiap jam 6 melalui link YouTube. Linknya akan diberikan melalui grup WhatsApp sekolah minggu. Sekarang kita akan mengenal firman Tuhan. Kita akan mengenal pujian, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi. Kita nggak pilih Yesus sekali lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Depan tangan dan tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati Cici Kokoh yang akan memberitakan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Cici undang semuanya untuk menyiapkan Alkitabnya. Siapkan Alkitabnya, kita akan membaca kitab dari Kejadian pasal 9 ayat 18 sampai kitab Kejadian pasal 10 ayat 32. Silakan dibuka kitab Kejadian pasal 9 ayat 18 sampai kitab Kejadian pasal 10 sampai ayat 32. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami ucapkan syukur untuk berkat, kesehatan, pimpinan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kalau pada hari ini kami datang mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan tolong pimpin kami yang akan mendengarkan dan juga hamba yang akan mengajarkan. Kami menyerahkan waktu ke depan di dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Sudah dibuka ya kitabnya. Di kitab Kejadian pasal 9 ayat 18
sampai kitab Kejadian pasal 10 ayat 32. Kita akan baca dari ayat 18 ya, Kejadian 9 ayat 18. Nuh dan anak-anaknya. Anak-anak Nuh yang keluar dari Bahra ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Ya, jadi ceritanya kita masih mendengarkan kisah tentang Nuh dan keluarganya. Ya, kalau minggu lalu adik-adik mendengarkan cerita tentang Nuh yang keluar dari Bahtera, saat itu air bah sudah surut, dan Tuhan memberikan janji-janji kepada Nuh, dan salah satu janjinya juga yaitu bahwa Tuhan tidak akan menurunkan kembali air bah, ya, dan itu masih ditepati hingga sehari ini ya, puji Tuhan. Nah, setelah itu Nuh dicatat bahwa Nuh mempunyai 3 orang anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet, 3 orang anak laki-laki. Ya, kita akan bahas cerita tentang keturunan ketiga anak ini, ya, di mana nanti dari keturunan ini lahir bangsa-bangsa menyebar ke seluruh dunia, ya, karena saat itu umat manusia yang masih hidup ya cuman keluarga Nuh, ya. Saat itu semua umat manusia sudah dimusnahkan dan sisa keluarga Nuh saja. Nah, nanti dari keluarganya Nuh ini akan lahir bangsa-bangsa yang menyebar ke seluruh dunia, yang menciptakan bahasa dan budaya baru. Dan salah satu dari keturunan Nuh ini akan melahirkan sang juru selamat, yaitu Yesus Kristus salah satunya ya, salah satu dari keturunan Nuh ini. Nah, untuk mempermudah, Cici pakai bagan ini ya, adik-adik bisa sambil lihat. Ya, ini ya. Jadi dicatat bahwa Nuh ini mempunyai 3 orang anak, ya, yaitu siapa aja? Yaitu ada Sem, Ham, dan Yafet. Nah, setelah itu ketika Nuh dan keluarganya keluar dari Bahtera, Nuh bekerja sebagai petani ya, ayat 20 ya. Dikatakan Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Jadi Nuh bekerja sebagai petani dan dia mengurus kebun anggur, dan saat itu karena dia mengurus kebun anggur ya otomatis dia bikin ya minuman anggur sampai dia minum dan akhirnya dia mabuk ya, ayat 21. Setelah dia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Jadi saat itu kejadiannya Nuh sedang mabuk sampai dia menjadi telanjang di dalam kemah. Maka Ham, bapa kanan itu, yaitu anaknya siapa? Anaknya Nuh ya. Ham ini melihat aurat ayahnya. Setelah Ham lihat aurat ayahnya, yang dia lakukan pertama kali apa? Dia langsung cari kedua saudaranya, yaitu Sem dan Yafet. Ayat ke-23 ya. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil selai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia. Ya, jadi ketika Sem dan Yafet tahu ayahnya ternyata sedang bertelanjang, sedang tidak pakai baju karena mabuk, ya mereka langsung bergegas buru-buru ambil kain, tutupin badan ayahnya, menutup aurat ayahnya ya. Tapi mereka saat menutupnya itu berbalik badannya sehingga membelakangi ayahnya sambil tutupin badan Nuh. Sehingga saat itu yang tidak melihat aurat ayahnya hanyalah Sem dan Yafet. Ya, lalu ketika Nuh sadar dari mabuknya, dia tahu apa yang terjadi dan dia tahu apa yang dilakukan oleh Ham, yaitu Ham yang tidak menutupi aurat ayahnya, malah dia ceritain ke saudara-saudaranya, maka Nuh memberikan perkataan-perkataan ini ya, di ayat 25 sampai 27 ya, kita baca ya. Berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya.
Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Ya, jadi Nuh mengatakan ya, dia mengutuk keturunannya Ham. Ya, dikatakan kalau Ham ini adalah Ham ini mempunyai anak yaitu Kanaan ya. Nanti Nuh bilang, terkutuklah Kanaan, hendaklah dia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lalu Nuh mengucapkan berkat ya bagi kedua anaknya yang lain, yaitu untuk Sem dan Yafet. Dia bilang kalau terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Tapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Lalu ayat 28-29, Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah, jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Dan diceritakan bahwa Nuh masih hidup sampai 350 tahun lagi, sehingga totalnya umur Nuh saat itu adalah 950 tahun. Wah, lama sekali ya Nuh hidup ya. Saat itu orang-orang zaman dulu emang hidup mempunyai umur panjang gitu ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke ke pasal 10. Di sinilah ya baru dicatat keturunan-keturunan dari ketiga anak Nuh ini. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet anak-anak Nuh. Setelah air bah itu, lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Ya, diceritakan yang paling pertama itu adalah keturunannya siapa? Yafet. Ya. Keturunan Yafet ada siapa? Ada Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Ya, ada 7 anak Yafet. Lalu diceritakan kembali ya, keturunan Gomer. Keturunan Gomer ini ada siapa aja? Askesnas, Rifat, dan Togarma. Ya, ini ketiga anak Gomer. Lalu selanjutnya diceritakan ayat 4 keturunan Yawan. Ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dodanim ya. Lalu ayat 5 diceritakan dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Lalu ayat ke-6 diceritakan keturunan siapa? Keturunan Ham. Ya, keturunan Ham. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. 4 orang anak Ham. Ya, lalu diceritakan kembali ayat 8. Ayat 7. Keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema, dan Sabdeka. Anak-anak Raema ialah Sheba dan Dedan. Kus memperanakan Nimrod, dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ya, ini adalah anak-anak Kus. Nimrod dikenal sebagai orang yang berkuasa di bumi. Dia adalah seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan ya. Sebab saat itu orang-orang berkata ya, seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akkad, semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe. Rehobot, Kalah, dan Resen di antara Niniwe dan Kalah itulah kota-kota besar itu. Lalu yang ayat ke-13 ya kita baca, Misraim. Sekarang disebutkan keturunan dari Misraim. Misraim memperanakan orang Ludim, lalu siapa lagi? Orang Ananim, orang Lehabim, orang Nafuhim,
orang Patrusim, dari mereka inilah berasal orang Filistin. Ya, kalau kalian dengar orang Filistin, kalian ingat cerita siapa? Ingat cerita Simpson ya. Dia adalah orang yang mengambil istri dari bangsa Filistin, yaitu Delila saat itu ya. Nah, setelah itu ayat 15, Kanaan memperanakan Sidon, anak sulungnya, dan Her. Ya, lalu kita lanjut ke turunan selanjutnya, yaitu dari Kanaan. Kanaan ini adalah anaknya Ham ya. Dia menjadi nama satu bangsa, bangsa Kanaan. Yang nantinya akan berhadapan dengan orang Israel ya. Kalau kalian nanti dengar cerita dari kejadian cerita tentang orang Israel keluar dari tanah Mesir ya. Orang Kanaan Kanaan ini memperanakan Sidon, anak sulungnya, dan Het. Sidon dan Het. Serta orang Yebusi, orang Amori, dan orang Girgasi, orang Lewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Atma, dan Zeboim sampai ke Lasa. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Ya, jadi itu adalah keturunan Ham. Sekarang kita akan bahas keturunan siapa yang terakhir? Sem. Ayat ke-21 ya, Kejadian pasal 10 ayat 21. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber, serta abang Yafet. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, dan Aram. Ya, total ada 5 anak Sem. Keturunan selalu kita mencatat lagi ya, keturunan Aram. Keturunan Aram ialah Us, Hul, Geter, dan Mas. Arpaksad memperanakan Sela, dan Sela memperanakan Eber. Ya, nanti dari keturunan Arpaksad, ya Arpaksad mempunyai anak namanya, Arpaksad mempunyai anak namanya Sela, lalu Sela mempunyai nama Eber, Eber mempunyai anak yaitu Pelek dan Yoktan. Ya, lalu dari Yoktan ini nanti akan berlanjut terus ya sampai ke Havilah. Nah, dari keturunan Eber inilah ya nanti akan ada satu keturunan yang kita kenal. Yang paling kalian kenal. Siapa? Ini Abram ya, atau Abraham. Nah, setelah itu kita baca lagi di ayat yang ayat 26 ya. Yoktan memperanakan Almodad, Selef, Hazar Mawet, dan Yerah, Hadoram, Uzal, dan Dikla. Obal, Abimael, dan Sheba, Ofir, Hawila, dan Yobab. Itulah semuanya keturunan Yoktan. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem menurut kaum mereka, dan menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Ya, jadi sebalik lagi ya, karena umat manusia saat itu sudah dimusnahkan, yang tersisa hanya keluarga Nuh, Tuhan berjanji akan terus memberikan kehidupan bagi umat manusia ya, dengan tidak menurunkan air bah lagi ya, tapi Tuhan memelihara keturunan, menciptakan segala bangsa-bangsa melalui anak-anaknya Nuh ini ya. Dari anak-anaknya Nuh ini berpencarlah mereka semua ke segala penjuru dunia ya, sehingga bangsa-bangsa ada, segala bahasa ada, segala budaya pun ada ya sampai saat ini.
Ya, tapi yang terlebih lagi dari itu, Tuhan bekerja melalui keturunan Nuh, khususnya dari keturunan Sem, nanti akan lahir seorang juru selamat ya dari keturunan Yehuda. Nah, kan kita tahu ya dari Abraham ini nanti ada anaknya Ishak, Ishak memperanakan Esau dan Yakub. Nanti ada ada 12 suku Israel, ya dari situ nanti ada satu keturunan dipilih untuk bisa melahirkan menjadi asal dari juru selamat kita, Yesus Kristus, yaitu dari suku Yehuda, ya suku Yehuda berasal dari sini juga ya. Nah, kita mempelajari hari ini bagaimana Tuhan memakai orang-orang yang taat kepadanya, Tuhan memakai keturunan orang yang berkenan di hadapan Tuhan, ya bukan sembarang orang yang bisa dipakai Tuhan. Demikian juga dengan kita, ya kita pun jika ingin dipakai oleh Tuhan di dalam segala pekerjaannya, kita pun juga sebelumnya harus hidup taat di hadapan Tuhan, menjadi pelaku firman, sehingga Tuhan berkenan dan kita akan bisa dipercayakan tugas-tugas yang Tuhan akan percayakan kepada kita. Tugas pelayanan di dalam Tuhan, bekerja bagi Tuhan ya. Tapi dengan catatan harus menjadi orang yang taat di hadapan Tuhan. Tuhan memakai orang-orang yang taat kepadanya. Sekarang kita mau lanjut masuk ke dalam doa, ya nanti minggu depan adik-adik akan dengar ya cerita kelanjutannya dari Menara Babel, ya lalu kalian akan dengar cerita Abraham dipanggil Tuhan, lalu kejadian-kejadian selanjutnya ya. Sekarang mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur kalau Tuhan boleh berbelas kasih kepada kami dengan Yesus Kristus yang turun menjadi umat manusia yang mati di atas kayu salib bagi kami. Tapi sebelum dari itu kami mengucapkan syukur kalau melalui dari keturunan Nuh, Tuhan memberkati bangsa juga melalui keturunan Abraham hingga akhirnya kami bisa juga menerima keselamatan melalui Yesus Kristus. Ya Tuhan, tolong pimpin kami supaya menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang memuliakan nama Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.